Thank you for giving me the chance this morning to share my testimony. Dan ini adalah pengalaman pertama saya untuk saya bisa datang di camp Singapura. And this is my first experience to be able to join the camp. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan kalian semua di sini I'm untuk kita very bisa saling berbagi. I'm very grateful to be able to meet you guys and to share. Oke, saya akan mulai bagaimana perjalanan saya sebelum saya lahir baru. Okay, I'm gonna start with how my walk in the Lord started. Saya lahir dari keluarga Kristen, I'm born in a Christian family, tetapi di umur yang ke-20 tahun, but when I was 20 years old, saya belum mengerti tentang kelahiran kembali dari air dan roh. I did not understand about the salvation, about being baptized by the water and spirit. Jadi saya hanya ikut-ikutan saja. So when I was young, I was just following the family or like the rest. Jadi saya juga aktif ke gereja, aktif sekolah minggu, dan saya juga sempat kuliah di satu universitas yaitu sekolah teologi. So I'm active in Sunday meetings and Sunday schools, and I joined a university in theology. Tetapi di sana juga tidak ada pembelajaran bagaimana kita harus memenangkan jiwa melalui lahir kembali dari air dan roh. But even over there, they do not teach about um, like the salvation. Dan mereka hanya mengajarkan kepada kita bagaimana berkhotbah dengan baik, memimpin pujian dengan baik, They just taught us how to um, do a good church, how to worship. dan di umur yang 21 tahun, tepatnya di 2017, And when I was 21 years old, 2017, Eh, tetapi sebelum itu di 2016 atau 2015 Pastor William bersama Rob Lucas itu sudah mengunjungi Lampung dan mereka pergi ke rumah saya. but before that, 2016, Pastor William and Rob Lucas, they visited my family in Lampung. Dan keluarga saya lahir baru dari bapak, mama dan juga saudara saya perempuan. My family got baptized, my mom, dad, and my siblings. Dan di 2017 saya bertemu Pastor William di Jakarta pada waktu itu. And then in 2017, I met Pastor William in Jakarta. Dan dia sampaikan bahwa apakah kamu sudah lahir baru? Dan saya jawab pada waktu itu saya tidak mengerti tentang lahir baru. And he asked me, "Have you been born again?" And at that time, I did not understand. Dan pada waktu itu Pastor William berkata, bagaimana bisa kamu sekolah tentang Tuhan tetapi tidak mengerti tentang lahir baru, dan dia ketawa. And then he asked me, "How can you be in a school, university that taught about Jesus and did not understand about being born again?" And he laughed. Dan dari situ, karena saya juga orangnya yang suka suka sesuatu yang baru dan ada hal yang baru dan itu tentang Tuhan, maka saya mau melakukan hal itu. And because I enjoy learning new things about Jesus, so I hear him. Yeah. Dan pada waktu itu jam 1 pagi, And at that time, at 1 in the morning, kita berdoa, saya dan Pastor William berdoa we untuk pr menerima Roh Kudus. me and Pastor William prayed together to receive the Holy Spirit. Dan pada waktu itu juga saya menerima Roh Kudus. And in that very moment, I received the Holy Spirit. Dan di jam 2 paginya saya meminta untuk dibaptis. And at 2 a.m., an hour later, I wanted to be baptized. Karena saya ingat sekali, saya juga sebelumnya sudah pernah dibaptis secara selam. Because I vividly remember that I ever been baptized before. Tetapi itu sebagai salah satu syarat untuk saya bisa sekolah teologi. But that's just um, a requirement for me to join the University of Theology. Dan saya sadar bahwa itu tidak benar yang saya lakukan. Apa? Dan saya tahu itu tidak Tidak benar. benar, And I baptis. knew that wasn't right. Dan puji nama Tuhan bagaimana dari 2017 And praise the Lord,
in 2017. Saya akan sedikit membagikan kesaksian bagaimana saya bisa kembali dan saya bisa berada di tempat ini. And I want to share testimony how I returned and I'm here now. Di 2019 awal COVID, In 2019, early COVID, pada waktu itu di Indonesia tidak boleh ada pertemuan dan hanya melalui Zoom. at that time in Indonesia, we cannot have fellowships or gatherings. Dan saya secara pribadi saya tidak menyukai hal itu untuk saya bisa beribadah secara online. And personally, for me, I did not like that I have to go on online meeting. Tetapi memang keadaan yang memaksa kita untuk ibadah online, tetapi saya tidak pernah ikut. But you know, the situation forced us to have online meeting, and I never joined. Dan akhirnya saya hanya pada waktu itu bekerja di salah satu tempat dan itu banyak sekali para leader juga berada di sana. And at the end, uh, bisa diulang Kak, sorry. Saya bekerja di suatu tempat dan itu ada leader juga yang datang ke sana. So at the end, I never joined the meeting, and then I just work at this place, and a leader came there. Jadi pada waktu itu saya mengalami kejatuhan bagaimana saya hanya melihat manusia And at that time, I uh, fall down spiritually. Um, how I only see man, dan saya tidak melihat Kristus pada waktu itu. and I do not see Christ. Jadi saya hanya menilai setiap perbuatan apa yang dilakukan para leader pada waktu itu dan saya menganggapnya itu salah. So I just see the actions of men or the leaders in the fellowship, and I think they're wrong. Dan dari situ saya bisa eh, belajar juga bagaimana saya bisa melihat para leader masih tetap beribadah tetapi saya sendiri tidak beribadah dan saya tidak bertumbuh. But I can see how the leaders still go to the church, the fellowship, and I don't, and I see that I stop growing. Dan saya tahu yang salah bukanlah mereka tetapi saya sendiri yang salah, hati A- saya yang salah menempatkan bukan Kristus di dalam diri saya tetapi saya melihat sosok manusia. And I knew that I was the one that's wrong, um, not them, because I put men, I place men in my heart and not Jesus. Dan saya berpikir bahwa Pastor Teddy, Pastor Colin juga akan bisa membuat kita kecewa. Dan itu pada waktu itu pemikiran saya seperti itu. Jadi saya harus melihat sosok dulu, baru saya mau melakukan sesuatu hal. And Pastor Teddy, I think is wrong at that time with my mindset that I must see a figure of example first, then I can also move, take a step. Tapi dari itu saya bisa bertobat dan saya bisa kembali untuk saya bisa fellowship. Bagaimana saya bertobat dari eh, cara berpikir saya yang salah, cara pandang saya yang salah terhadap Tuhan. But from going through that, I was able to repent and fix my way of thinking. Jadi di 2022 So in 2022, akhirnya saya datang ke Pastor Teddy I finally went back to Pastor Teddy dan saya sampaikan apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan selama ini. and I shared the things that I went through uh, and what I thought of, Karena saya tahu bukan mereka yang salah, tetapi cara pandang saya yang salah terhadap mereka. because I know that they're not wrong, but my way of seeing them was wrong. Dan saya tahu pada waktu itu saya belum melakukan sesuatu hal apapun untuk fellowship, tetapi saya sudah memiliki penilaian yang lebih terhadap mereka. And even though I haven't done anything to join the fellowship, Yang yeah, melakukan sesuatu hal untuk fellowship. I haven't participated in the fellowship, but I knew that I've grown
spiritually with the change of mindset. Yeah. Dan itu adalah suatu kemenangan terbesar buat saya pribadi. And that's one of the biggest wins for me personally. Karena saya tahu Roh Kudus pasti mengingatkan setiap kita dari setiap kesalahan-kesalahan kita, mungkin cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap saudara-saudari, dan ya, Roh Kudus yang selalu mengingatkan saya. Because the Holy Spirit will always correct your wrong ways and wrong doings and thinking, and the Holy Spirit always reminds me. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Terima kasih. And that's all I can share. Thank you.